Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil resume kami yang berjudul Sustainability, Ethical and Social Responsibility Dimensions. Member of group dari kelompok 5 adalah yang pertama Novi Asrina, yang kedua Ramadatul Ilham, dan yang ketiga Azra Ramiza. Topik pembahasan kita kali ini adalah yang pertama defining sustainability, yang kedua how sustainability relate to ethical decision making and social responsibility, yang ketiga ada global environmental issues, yang keempat environmental legislation, yang kelima alternative energy source, yang keenam business response to sustainability issue, dan yang terakhir strategi implementasi of environmental responsibility. Baiklah, langsung saja kita masuk ke topik pertama, yaitu defining sustainability. Keberlanjutan dari perspektif bisnis strategi adalah potensi kesejahteraan jangka panjang dari lingkungan alam, termasuk semua entitas biologis, serta interaksi yang saling menguntungkan antara alam dan individu, organisasi, dan strategi bisnis. Keberlanjutan mencakup pengkajian dan peningkatan strategi bisnis, sektor ekonomi, praktik kerja, teknologi, dan gaya hidup dengan tetap menjaga lingkungan alam. Ini memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus mencatat bahwa keberlanjutan dapat memiliki definisi yang berbeda, terutama dalam budaya yang berbeda. Di Eropa misalnya, keberlanjutan mencakup konotasi lingkungan dan ekonomi. Sedangkan di Amerika Serikat, keberlanjutan lebih terkait dengan masalah lingkungan. Yang lain percaya bahwa istilah lingkungan itu sendiri adalah terlalu luas. Dan keberlanjutan dalam bisnis harus fokus pada keberlanjutan manusia dengan faktor pelanggan. Memang definisi yang berbeda ini membuat bisnis menjadi rumit untuk menentukan apa yang harus dievaluasi ketika menyelidiki cara untuk meningkatkan dampak keberlanjutan dari organisasi mereka. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu how sustainability relate to ethical decision making and social responsibility. Keberlanjutan termasuk dalam domain tanggung jawab sosial untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif pada pemangku kepentingan. Karena sebagian besar pemangku kepentingan memiliki kekhawatiran tentang beberapa aspek lingkungan alam. Organisasi harus menanggapi masalah tersebut dalam strategi, kebijakan, dan operasi mereka. Keputusan di bidang ini berkaitan dengan penilaian risiko, pemantauan kepatuhan hukum, dan menghindari kesalahan dalam lingkungan. Budaya perusahaan yang mencakup agenda keberlanjutan dapat menciptakan respon pemangku kepentingan jangka panjang yang menguntungkan. Selain itu, kinerja tanggung jawab sosial perusahaan dapat meningkatkan identifikasi dan komitmen karyawan terhadap perusahaan. Nilai adalah bagian penting dari budaya etis dan mendukung agenda keberlanjutan organisasi. Penelitian menunjukkan bahwa paparan karyawan terhadap aktivitas keberlanjutan meningkatkan kemampuan untuk menerapkan program keberlanjutan serta memanfaatkan ekonomi. Banyak perusahaan menggunakan praktik bisnis berkelanjutan untuk menunjukkan komitmen sosial mereka melalui kegiatan seperti mensponsori acara pembersihan, daur ulang, memodifikasi proses manufaktur untuk mengurangi limbah dan polusi, menggunakan lebih banyak sumber energi alternatif, dan umumnya mengevaluasi kembali efek produk mereka terhadap lingkungan. Keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan etika tidak boleh digunakan secara bergantian. Beberapa mengambil pendekatan bahwa jika suatu organisasi berkelanjutan, maka itu juga etis. Namun, sebuah organisasi tidak dapat mengabaikan prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai, dan kewajiban hukum kepada masyarakat. Selain itu, tanggung jawab sosial adalah area yang jauh lebih luas daripada keberlanjutan. Contoh topik tanggung jawab sosial berkaitan dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk perlindungan konsumen, tata kelola perusahaan, kesejahteraan karyawan, dan banyak lagi. Semua bidang tanggung jawab sosial ini memiliki dimensi pengambilan keputusan etis. Ada 4 alasan tanggung jawab sosial menjadi isu seperti yang bagi organisasi. Yang pertama, aktivitas yang bertanggung jawab secara sosial seperti praktik bisnis yang berkelanjutan dapat menciptakan keunggulan kompetitif, perilaku pembelian konsumen, interaksi pemangku kepentingan dengan perwakilan organisasi, praktik periklanan, dan partisipasi di media sosial dapat membantu perusahaan tetap berada di puncak pengetahuan pasar dan menciptakan hubungan yang bermanfaat dengan pemangku kepentingan. Yang kedua, informasi positif dan negatif tentang produk dan organisasi menjadi lebih tersedia. Oleh karena itu,
Konsumen dan pemangku kepentingan lainnya memperoleh kekuatan dan dapat mempengaruhi keberhasilan ekonomi perusahaannya. Yang ketiga, organisasi dapat menggunakan produk dan identitas mereka untuk menciptakan nilai sosial, kualitas, dan loyalitas konsumen. Akhirnya dalam masyarakat yang saling berhubungan ini, perusahaan menggunakan keputusan mereka untuk berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial untuk membedakan perusahaan mereka dan mempromosikan produk-produk mereka. Patagonia misalnya menggunakan kapas organik dalam pakaiannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu global environmental issue. Perlindungan udara, air, tanah, dan keanekaragaman hayati serta sumber daya alam terbarukan muncul sebagai isu utama di abad ke-20 di hadapan semakin banyaknya bukti bahwa umat manusia memberi tekanan pada keberlanjutan jangka panjang dari sumber daya ini. Ketika gerakan lingkungan membunyikan alarm atas masalah ini, pemerintah menanggapi dengan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan selama tahun 1970-an. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan semakin memasukkan isu-isu ini ke dalam strategi bisnis mereka secara keseluruhan. Sebagian besar dari masalah ini adalah fokus dari warga yang peduli serta upaya pemerintah dan perusahaan. Beberapa organisasi nirlaba telah melangkah maju untuk memberikan kepemimpinan dalam mendapatkan kerja sama dari beragam kelompok dalam kegiatan bisnis yang bertanggung jawab. Apa saja sih yang menjadi global environmental issue? Yang pertama ada atmosferik, yang kedua ada water, dan yang terakhir ada land. Mari kita bahas satu persatu. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang atmosferik. Yang pertama, polusi udara. Ketika negara berkembang menjadi lebih terindustrialisasi, polusi udara menjadi masalah yang semakin serius. Polusi udara biasanya muncul dari 3 sumber berbeda. Yang pertama, sumber tidak bergerak seperti pabrik dan pembangkit listrik. Yang kedua, sumber bergerak seperti mobil, truk, pesawat, dan kereta api. Serta sumber-sumber alam seperti debu yang bertiup angin dan letusan gunung berapi. Sumber-sumber ini mengeluarkan gas serta partikulat yang dapat dibawa jarak jauh oleh angin, oleh permukaan angin atau bertahan saat terjadi stagnasi udara. Polusi udara dapat menyebabkan rentang hidup yang jauh lebih pendek bersama dengan masalah pernapasan kronis, misalnya asma, bronkitis, dan alergi pada manusia maupun hewan. Orang-orang yang paling rentan adalah anak-anak, manula, dan atlet ketahanan. Beberapa bahan kimia yang beracun yang terkait dengan polusi udara berkontribusi terhadap cacat lahir, kanker, kerusakan otak, saraf, dan sistem pernapasan. Polusi udara merugikan tanaman, hewan, dan badan air. Ozon menciptakan kabut yang mengurangi jarak pandang dan mengganggu perjalanan. Yang kedua, ada hujan asam. Selain risiko kesehatan yang ditimbul oleh polusi udara, ketika nitrogen oksida dan sulfur dioksida dikeluarkan dari fasilitas manufaktur, senyawa tersebut terpapar ke udara dan hujan membentuk senyawa baru, menghasilkan apa yang biasa disebut dengan hujan asam. Fenomena ini berkontribusi pada kematian hutan dan danau yang berharga di Amerika Utara dan Eropa. Hujan asam merusak cat dan merusak batu-batuan, membuat mobil, bangunan, dan sumber budaya seperti arsitektur dan seni lainnya menjadi rusak. Yang ketiga yaitu pemanasan global. Ketika karbon dioksida dan gas lainnya terkumpul di atmosfer bumi, mereka menjebak panas matahari seperti rumah kaca dan mencegah permukaan bumi menjadi dingin. Tanpa proses ini, planet ini menjadi terlalu dingin untuk menopang kehidupan. Namun, selama abad ke-20, pembakaran bahan bakar fosil, bensin, gas alam, minyak, dan batu bara berakselerasi secara dramatis meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di bumi. Suasana pada saat yang sama atau klorofluorokarbon dari zat pendingin, dan kaleng aerosol diyakini bahwa penyebab lubang raksasa di lapisan ozon atmosfer bumi. Lapisan ozon menyaring sinar ultraviolet matahari yang berbahaya. Untuk lebih memperumit masalah, sementara Amerika Serikat dan Cina mengeluarkan gas rumah kaca yang paling banyak, negara-negara berkembang seperti India akan meningkatkan persentase emisi secara keseluruhan. Negara-negara berkembang juga lebih cenderung menggunakan batu bara yang merupakan bahan bakar fosil paling kotor dalam hal emisi dan paling mahal untuk dikendalikan. Karena mengendalikannya tingkat polutan itu mahal, bisnis harus memutuskan apakah akan mengambil tindakan dan menghabiskan
sumber daya untuk mengendalikan gas-gas ini atau mengambilkan pendekatan menunggu atau melihat saja. Yang kedua itu ada water atau air. Yang pertama, polusi air. Pencemaran air merupakan salah satu penyumbang penyakit terbesar di negara berkembang. Bahan kimia yang ditemukan dalam pupuk dan pestisida yang umum digunakan dapat mengalir ke persediaan air pada setiap curah hujan. Merkuri, bahan kimia yang umum ditemukan dalam baterai dan beberapa produk rumah tangga, menjadi perhatian lain karena mencemari lautan dan oleh karena itu persediaan makanan manusia. Bahkan di Amerika Serikat yang memiliki salah satu persediaan air minum teraman di dunia, polusi tetap menjadi masalah yang paling kompleks. Polutan berasal dari berbagai sumber di dunia industri saat ini, dan banyak dari mereka memiliki efek samping yang tidak diketahui pada manusia dan satwa liar. Polusi air yang terkait dengan fracking juga merupakan masalah utama. Bahan kimia dan metana telah dilepaskan ke sumber air dari operasi fracking yang menjadi perhatian serius bagi konsumen dan pemerintah. Selain itu, cairan limbah dari fracking diinjeksikan kembali ke dalam sumur. Aliran limbah menyebabkan pencemaran di akuifer dan dapat meningkatkan jumlah gempa di daerah tersebut. Ohio telah mengalami gempa bumi yang dianggap sebagai akibat dari aktivitas fracking. Kekhawatiran ini menyebabkan Prancis menghapuskan rekahan hidrolik. Yang kedua, jumlah air. Selain kekhawatiran tentang kualitas air, beberapa bagian dunia semakin mengkhawatirkan kuantitasnya. Penggunaan air telah meningkat secara dramatis dalam 2 dekade terakhir, menciptakan konsekuensi serius bagi pasokan air global dan untuk bisnis. Misalnya Coca-Cola menghadapi permusuhan di bagian daerah India karena kekhawatiran mereka bahwa produksi minumannya terlalu banyak menggunakan tabel air yang sudah tegang. Diperkirakan bahwa pada tahun 2030 hampir setengah dari populasi dunia akan tinggal di daerah dengan tekanan air besar. Baiklah, terakhir yang menjadi global environmental issue adalah land. Yang pertama, pencemaran tanah. Pencemaran tanah dihasilkan dari berbagai pembuangan limbah di perumahan dan industri, penambangan terbuka, dan konservasi hutan yang buruk. Polusi tersebut menyebabkan masalah kesehatan pada manusia, membahayakan habitat satwa liar, menyebabkan erosi, mengubah aliran air, dan pada akhirnya dapat meracuni persediaan air tanah. Cina berada di pusat perdebatan tentang polusi ini. Pejabat Cina mengungkapkan bahwa polusi tanah adalah masalah yang serius, mungkin lebih dari polusi udara dan air. Sebagian besar terkontaminasi tanah di Cina berasal dari arsenik, produk sampingan dari operasi penambangan. Di satu sisi, penambangan menciptakan banyak pekerjaan dari perekonomian Cina. Sementara itu, polusi tanah mungkin tidak menjadi masalah besar di negara lain. Menyeimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan termasuk konsumen, bisnis, lingkungan, dan masyarakat pada umumnya merupakan pertimbangan etis yang penting untuk mengurangi polusi di seluruh planet ini. Semua bisnis harus menyadari dan menerima tanggung jawab atas masalah polusi. Yang kedua, penanganan limbah. Salah satu faktor terbesar dari pencemaran tanah adalah pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir. Konsumen Amerika sejauh ini adalah paling boros terbesar di dunia. Negara ini memiliki 40.000 tempat pembuangan sampah yang sering tidak dirawat dan diisi dengan plastik dan bahan lain yang membutuhkan waktu 1000 tahun untuk terurainya. San Francisco, Portlandia, negara bagian Himachal di India, Unit Emirat Arab, dan Bangladesh semuanya melarang kantong belanja plastik. Dan Irlandia serta Washington DC membebankan biaya kantong plastik kepada pengunjung belanjaan. Yang ketiga yaitu pengundulan hutan. Hutan dunia dihancurkan dengan kecepatan hampir 50.000 mil persegi per tahun. Alasan kehancuran skala luas ini beragam karena ledakan biofuel. Kawasan Asia Tenggara dan Pasifik menebang pohon untuk memberikan ruang bagi perkebunan kelapa sawit. Brasil menebang hutan Amazon untuk bertani atau menanam tebu. Pada catatan yang lebih optimis, pada tahun 2012, deforestasi hutan hujan Brasil mencapai tingkat terendah dalam 22 tahun terakhir. Pemerintah Brasil memuji peningkatan pengawasan dan pemantauan polisi untuk pengurangan deforestasi
dan berharap untuk mencapai tujuan mengurangi deforestasi hingga 5.000 km persegi per tahun pada tahun 2017. Ekonomi global yang kompetitif mendorongkan kebutuhan akan uang di negara-negara tropis yang memiliki tantangan ekonomi. Dalam jangka pendek, penebangan dan konversi lahan hutan untuk penggunaan lain tampaknya merupakan hal yang menguntungkan untuk dilakukan. Namun, keuntungan dari deforestasi bagi petani biasanya berumur pendek karena kualitas tanah hutan hujan yang lebih buruk. Hal ini mendorong petani berpenghasilan rendah untuk menghancurkan lebih banyak hutan untuk mencari nafkah. Jika siklus kemiskinan ini dihentikan, perusahaan hutan kemungkinan akan terus berlanjut. Ekuador telah mengajukan solusi potensial untuk masalah ini. Jika dunia ingin menghindari penebangan hutan hujannya, maka Ekuador harus memberi kompensasi kepada Ekuador atas hilangnya pendapatan yang dapat diperoleh dari pengeboran minyak di tempat hutan hujan sekarang berdiri. Meskipun beberapa orang mungkin merasa pemerintah Ekuador terlibat dalam jenis pemerasan yang aneh, melestarikan dan membayar pemeliharaan hutan hujan dunia bukan hanya di negara tempat mereka berada. Yang keempat ada perkotaan sprawl. Pemekaran kota ini dimulai di Amerika Serikat dengan ledakan pembangunan pasca Perang Dunia Kedua. Ledakan ini mengubah bangsa dari komunitas dengan kepadatan rendah yang dirancang untuk mengkomodisi rumah tangga dengan satu mobil, pengendara sepeda dan pejalan kaki menjadi pengembangan pinggiran kota skala besar di tepi kota dan kota yang sudah mapan. Pusat kota memburuk saat pusat perbelanjaan, tanam perkantoran, kampus, perusahaan, dan pembangunan perumahan bermunculan di tempat yang dulunya adalah hutan, padang rumput, atau lahan pertanian. Ketika tempat-tempat ini di mana orang tinggal, bekerja, dan berbelanja semakin jauh, orang mulai menghabiskan lebih banyak waktu di mobil dengan jarak yang lebih jauh. Urban sprawl memakan habitat satwa liar, lahan basah, dan lahan pertanian, tetapi juga berkontribusi terhadap polusi tanah, air, dan terutama udara. Kurangnya perencanaan kota berarti tempat-tempat ini tumbuh tanpa ada alasan. Di zaman harga gas yang tidak menentu, kemacetan lalu lintas, dan obesitas menjadi semakin mahal dalam hal dolar dan kesehatan untuk tinggal di kota-kota luas. Walmart serta toko-toko besar lainnya telah dituduh berkontribusi terhadap urban sprawl. Selanjutnya, keanekaragaman hayati. Deforestasi, polusi, pembangunan, serta urban sprawl menambah tekanan pada satwa liar, tumbuhan, dan habitatnya. Banyak tumbuhan dan hewan punah dan ribuan lainnya terancam. Lumba-lumba di sungai Yangtze adalah kepunahan baru-baru ini. Dan ribuan hewan lainnya termasuk macan kumbang di Florida, harimau, spesifik katak, dan sebagian besar lemur menghadapi nasib yang sama. Para ahli khawatir pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan akan menyebabkan ketidakseimbangan bencana di lingkungan, karena setiap spesies biologis memainkan peran unik dalam ekosistemnya dan merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang kompleks. Hilangnya salah satu dari mereka dapat mengancam seluruh ekosistem. Penyerbuk misalnya memainkan peran penting dalam pertumbuhan buah dan sayuran dengan penyebaran serbuk sari dari tanaman ke tanaman. Yang terakhir, organisme yang diubah secara genetik. Makanan yang dimodifikasi akan menyelamatkan daerah miskin dari kelaparan dan merevolusi pertanian, atau menghancurkan keanekaragaman hayati dan membuat kita semua sakit. Organisme yang dimodifikasi secara genetik atau GM diciptakan melalui manipulasi DNA tumbuhan dan hewan untuk menghasilkan efek yang diinginkan, seperti ketahanan terhadap hama dan virus. Ketahanan terhadap kekeringan atau hasil panen yang tinggi. Proses ini umumnya melibatkan pemindahan gen dari satu organisme ke organisme lain dengan cara yang tidak akan pernah terjadi secara alami. Untuk menciptakan bentuk kehidupan baru dengan sifat-sifat yang unik, perusahaan seperti Monsanto dan DuPont mengembangkan jagung rekayasa genetika, kedelai, kentang, biji, minyak canola, dan tanaman kapas yang mereka klaim lebih tahan gulma dan inseksida dan memberikan hasil yang lebih tinggi. Banyak orang yang takut gen ini tidak alami
akan memiliki efek negatif pada alam, seperti bagaimana spesies tumbuhan dan hewan penyerbuk dapat tergantung pada siapa Anda bertanya, secara genetik menghapus yang asli. Orang takut bahwa makanan GM akan memiliki efek negatif pada manusia. Selain itu, karena benih GM dipatenkan, petani tidak dapat menyimpan benih itu sendiri, tetapi harus membeli benih setiap tahun dari perusahaan seperti Monsanto. Meski begitu, minat terhadap produk GM tetap tinggi di negara-negara di mana malnutrisi menjadi masalah. Gagasan tentang hasil yang lebih tinggi menarik, bahkan jika benih ini sendiri lebih mahal. Monsanto, perusahaan bioteknologi pertanian terbesar di dunia, sedang bereksperimen dengan benih yang dimodifikasi secara genetik yang dapat bertahan terhadap kekeringan, yang dapat membuat perbedaan besar di negara-negara yang mengalami kekeringan. Undang-undang lingkungan. Sampai tahun 1970-an, masalah lingkungan tidak terlalu penting bagi banyak organisasi. Namun, tepat dengan Hari Bumi pertama, meningkatnya kesadaran pemangku kepentingan akan masalah lingkungan dan pembentukan Badan Perlindungan Lingkungan membawa keberlanjutan ke garis depan. Ketika sumber daya manusia semakin menipis, biaya untuk bisnis dan konsumen secara bersamaan meningkat. Dengan demikian, tidak dapat lagi diterima bagi bisnis untuk melanjutkan operasi bisnis sehari-hari tanpa mereka mempedulikan bagaimana aktivitas mereka yang berdampak pada lingkungan. Undang-undang seperti Undang-Undang Udara Bersih dan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan dimaksudkan untuk melindungi lingkungan dengan membatasi kegiatan yang menciptakan kerusakan atau bahaya bagi planet ini. Bagi organisasi yang terbukti melanggar undang-undang ini dapat menerima hukuman berat. Namun sementara beberapa perusahaan mengadopsi inisiatif keberlanjutan hanya untuk menghindari masalah hukum. Lebih banyak perusahaan menyadari bahwa semua aktivitas mereka baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi planet ini dan dengan demikian kehidupan dan kesejahteraan penghuninya. Di Amerika Serikat, seperti kebanyakan negara lain, mengesahkan banyak undang-undang dan mendirikan badan pengaturan untuk mengatasi masalah lingkungan. Sebagian besar upaya ini memfokuskan pada kegiatan bisnis, instansi pemerintahan, organisasi lain yang menggunakan sumber daya alam dalam menyediakan barang dan jasa. Seperti contohnya Environmental Protection Agency yang disingkat dengan EPA, yaitu badan pengatur paling berpengaruh yang menangani masalah lingkungan dan penegakan undang-undang di lingkungan di Amerika Serikat. Nah, EPA ini dibentuk pada tahun 1970 untuk mengoordinasikan badan-badan lingkungan yang terlibat dalam melakukan penelitian lingkungan, memberikan bantuan dalam menerangi polusi dan menegakkan hukum lingkungan negara. Pembentukan EPA ini adalah puncak dari satu dekade protes yang berkembang atas penurunan kualitas lingkungan. Nah, tujuan dari hasil jangka panjang dari Badan Environmental Protection Agency yang pertama yaitu mengambil tindakan untuk perubahan iklim dan meningkatkan kualitas. Yang kedua, udara melindungi air. Yang ketiga, membersihkan masyarakat dan memajukan pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, memastikan keamanan bahan kimia dan mencegah polusi. Dan yang kelima yaitu mengelola limbah yang lebih baik, memulihkan lokasi limbah yang terkontaminasi dan tanggap darurat. Nah, yang kedua ada environmental legislation, di mana sejumlah undang-undang telah diumumkan untuk menangani masalah lingkungan umum dan khusus, termasuk kesehatan masyarakat, spesies terancam, zat beracun, udara dan air bersih, dan sumber daya alam lainnya. Selanjutnya yaitu sumber energi alternatif, di mana sumber energi alternatif sudah berdampak besar bagi banyak pemangku kepentingan. Dalam beberapa kasus, mereka secara signifikan mengurangi jejak karbon masyarakat kota dan bahkan negara. Nah, sumber energi alternatif ini ada yang pertama yaitu angin. Tenaga angin memegang janji besar untuk Amerika Serikat dan telah lepas landas di banyak negara. Misalnya, 1/5 dari kebutuhan listrik Denmark dipasok oleh ladang angin.
Nah, yang kedua yaitu tenaga panas bumi. Tenaga panas bumi memiliki kelebihan dan kekurangan yang signifikan yang memajukan untuk atau membatasi adopsinya. Di satu sisi lain, energi panas bumi menyediakan sumber panas yang konstan. Ini kemudian merupakan sumber energi yang lebih dapat diandalkan daripada beberapa bentuk energi alternatif lainnya. Pembangkit panas bumi juga mengeluarkan emisi karbon lebih sedikit daripada pembangkit listrik tenaga batu bara. Di sisi lain, energi panas bumi itu mahal dan lokasi pengelolaan panas bumi tidak tersedia di mana-mana. Namun, terlepas dari biaya ini, mereka akan menggunakan energi panas bumi ini untuk menghemat biaya energi secara keseluruhan. Karena keandalannya, tenaga panas bumi ini menjadi pengganti yang baik untuk gas alam di gedung dan rumah. Selanjutnya yaitu ada tenaga surya, di mana tenaga surya adalah 100% energi terbarukan yang dapat diubah menjadi listrik melalui penggunaan sel fotovoltaik atau sel surya di rumah dan bangunan lain atau pembangkit listrik tenaga surya. Kelemahan utama tenaga surya adalah teknologinya mahal dan tidak efisien dibanding dengan energi yang dihasilkan bahan bakar fosil tradisional, dan infrastruktur untuk produksi massal panel surya tidak tersedia di banyak lokasi. Namun, hari mendung tidak selalu menjadi masalah karena sinar UV diperlukan untuk menghasilkan filter daya melalui awan. Nah, yang selanjutnya itu daya nuklir. Negara-negara di seluruh Eropa berhasil mengurangi emisi mereka melalui implementasi pembangkit listrik tenaga nuklir. Namun, bentuk tenaga ini tetap kontroversial karena bahaya yang terkait dengan kehancuran nuklir dan membuang limbah radioaktif. Tenaga nuklir mendapatkan reputasi buruk di Amerika Serikat. Di satu sisi lain, tenaga nuklir bebas polusi dan biayanya yang kompetitif. Nah, selanjutnya yaitu bahan bakar nabati. Alga dan tanaman yang tidak dapat dimakan seperti rumput pada saat ini sedang dieksplorasi karena rumput dan ganggang merupakan bukan sumber makanan dan tidak memerlukan perusakan pohon. Nah, para pendukung etanol bersemangat untuk lebih melihat apakah alternatif ini dapat diadopsi. Selanjutnya yaitu pembangkit listrik tenaga air. Sepanjang sejarah, orang menggunakan air sebagai sumber tenaga dan alat transportasi. Dari pabrik bertenaga air berabad-abad yang lalu hingga bendungan pembangkit listrik tenaga air modern, air adalah sumber energi terperbaharukan yang kuat. Meskipun di Amerika Serikat, seperti semua bentuk produksi energi lainnya, pembangkit listrik tenaga air memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kerugian utamanya adalah perusakan satwa liar dan habitat manusia ketika lembah dibanjiri dengan bendungan. Pembangkit listrik tenaga air juga mengganggu siklus kehidupan air. Namun, pembangkit listrik tenaga air mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Untuk menjadi alternatif yang cocok dan berkelanjutan untuk bahan bakar fosil, fasilitas pembangkit listrik tenaga air harus dibangun untuk meminimalkan dampak negatif lingkungan. Baiklah, selanjutnya yang keenam, business response to sustainability issues atau respon bisnis terhadap masalah keberlanjutan. Banyak bisnis menanggapi keberlanjutan dengan mengadopsi pendekatan triple bottom line. Pendekatan ini mempertimbangkan variabel kinerja sosial dan lingkungan selain kinerja ekonomi. Banyak perusahaan belajar bahwa menjadi ramah lingkungan dan keberlanjutan memiliki banyak manfaat, termasuk meningkatkan niat baik dari pemangku kepentingan dan penghematan uang karena lebih efisien dan tidak boros. Upaya perusahaan untuk menanggapi masalah lingkungan berfokus pada pemasaran hijau, daur ulang, pengurangan emisi, dan pembelian yang bertanggung jawab secara sosial. Namun, terlepas dari pentingnya lingkungan, perusahaan berada dalam bisnis untuk menghasilkan keuntungan. Kinerja ekonomi masih merupakan garis bawah yang diperlukan. Studi menunjukkan peningkatan kinerja lingkungan perusahaan sebenarnya dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya.
Kinerja lingkungan yang lebih baik pada meningkatkan pendapatan dalam 3 cara. Melalui akses yang lebih baik ke pasar tertentu, diferensiasi produk, dan penjualan teknologi pengendalian polusi. Inovasi perusahaan dalam keberlanjutan dapat didasarkan pada penerapan pengetahuan dan teknologi yang ada atau menciptakan pendekatan yang sama sekali baru. Meningkatkan reputasi perusahaan untuk pengelolaan lingkungan yang membantu perusahaan menangkap ceruk pasar yang berkembang. Perusahaan besar seperti Walmart mengharuskan pemasok mereka untuk lebih ramah lingkungan dan meningkatkan kinerja lingkungan. Rantai pasokan mungkin menjadi kunci untuk menarik lebih banyak bisnis dari industri retail. Menghijaukan rantai pasokan perusahaan sangat penting karena ini adalah bagian yang sering diabaikan dalam meningkatkan keberlanjutan perusahaan. Kinerja lingkungan yang lebih baik dapat mengurangi biaya dengan meningkatkan manajemen risiko dan hubungan pemangku kepentingan, mengurangi jumlah bahan dan energi yang digunakan, dan mengurangi biaya modal dan tenaga kerja. Peningkatan standar lingkungan harus mencegah bencana lingkungan besar di masa depan. Untuk bencana yang tidak dapat dihindari, perusahaan setidaknya dapat menunjukkan uji tuntas yang diterapkan dengan kinerja lingkungannya, yang dapat mengurangi kesalahan perusahaan di mata publik. Perusahaan dapat mengurangi biaya kepatuhan terhadap peraturan pemerintah dan mengurangi denda jika mereka menjadi lebih hemat energi. Business response to sustainability issues terbagi dua, yaitu green marketing dan greenwashing. Yang dimana green marketing adalah proses strategis yang melibatkan penilaian pemangku kepentingan untuk menciptakan hubungan jangka panjang yang bermakna dengan pelanggan, sambil mempertahankan, mendukung, dan meningkatkan lingkungan alam. Perusahaan yang ingin menjadi pemimpin dalam keberlanjutan harus menanamkan keberlanjutan ke dalam nilai, norma, dan keyakinannya. Misalnya, UPS bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan praktik bisnisnya, terutama layanan pengirimannya. Perusahaan menguji menggunakan truk ringan yang menggunakan bahan bakar lebih sedikit. Meskipun truk ini mungkin lebih sehat bagi lingkungan, UPS juga percaya bahwa truk ini dalam membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan menghemat biaya bahan bakar. Dengan berinvestasi dalam pengiriman yang lebih hemat bahan baku, UPS menyelesaikan agenda keberlanjutannya dengan sasaran strategis efisiensi dan efektivitas biaya. Banyak produk disertifikasi sebagai hijau oleh organisasi lingkungan seperti Green Seal dan membawa logo khusus yang mengidentifikasinya. Di Eropa, perusahaan dapat secara sukarela mengajukan ekolabel untuk menunjukkan bahwa produk mereka kurang berbahaya bagi lingkungan daripada produk pesaing. Berdasarkan kriteria yang ditentukan secara ilmiah, Uni Eropa mendukung program ekolabel yang telah digunakan dalam berbagai kategori, produk seperti lemari es, kasur, penyedot debu, alas kaki, dan televisi. Selanjutnya yaitu greenwashing. Ketika produk hijau menjadi lebih populer, greenwashing semakin menjadi masalah etika. Pencucian hijau melibatkan menyesatkan konsumen untuk berpikir produk atau layanan lebih ramah lingkungan daripada yang sebenarnya. Greenwashing berkisar dari membuat klaim lingkungan yang diisyaratkan oleh hukum dan karena itu tidak relevan, hingga kebusukan melebih-lebihkan klaim lingkungan hingga penipuan. Misalnya, beberapa produk diberi label bebas bahan kimia, padahal kenyataannya semuanya mengandung bahan kimia, termasuk tumbuhan dan hewan. Produk dengan jumlah klaim menyesatkan atau tidak dapat diverifikasi tertinggi adalah deterjen, pembersih rumah tangga, dan cat. Pendukung lingkungan setuju bahwa masih ada jalan panjang untuk memastikan pembeli mendapat informasi yang memadai tentang dampak lingkungan dari produk yang mereka beli. Alasan paling umum untuk greenwashing adalah untuk menarik konsumen yang sadar lingkungan. Banyak konsumen tidak mengetahui tentang klaim palsu sampai setelah pembelian. Oleh karena itu, greenwashing dapat meningkatkan penjualan dalam jangka pendek. Namun, sementara pencucian hijau mungkin membuat perusahaan tampak berkelanjutan. Strategi ini dapat menjadi bumerang serius ketika konsumen mengetahui bahwa mereka ditipu. Greenwashing berhubungan negatif dengan kinerja keuangan. Oleh karena itu, perusahaan yang terlibat dalam greenwashing dapat mengharapkan untuk menerima kritikan dan penurunan penjualan dalam jangka panjang. Di sisi lain, karena istilah hijau dan keberlanjutan sulit
didefinisikan, beberapa penunjang hijau mungkin tidak disengaja. Apakah suatu produk ramah lingkungan jika satu komponen ramah lingkungan meskipun komponen lainnya tidak? Seringkali pemangku kepentingan melihat produk itu sendiri tetapi mungkin tidak mempertimbangkan praktik keberlanjutan di seluruh rantai pasokan. Untuk mengurangi ambiguitas ini, Komisi Perdagangan Federal merilis pedoman hijau untuk membantu pemasar menentukan kebenaran klaim hijau. Tantangan lain dengan greenwashing adalah menentukan apakah perusahaan benar-benar terlibat dalam penipuan. Konsumen sering menganggap praktik tertentu lebih keberlanjutan atau lebih sehat bahkan ketika pemasar tidak pernah membuat klaim untuk mendukung asumsi ini. Meskipun para pemerhati lingkungan dan bisnis seringkali berselisih, ada kesepakatan yang berkembang di antara mereka bahwa perusahaan harus bekerja untuk melindungi dan melestarikan keberlanjutan dengan menerapkan sejumlah tujuan. Pertama, perusahaan harus berusaha untuk menghilangkan pemborosan, karena polusi dan limbah berasal dari ketidakefisiensinya. Masalahnya seharusnya bukan apa yang harus dilakukan dengan limbah, tetapi bagaimana membuatnya lebih efisien sehingga tidak ada limbah yang dihasilkan. Yang kedua, perusahaan harus memikirkan kembali konsep produk. Produk diklasifikasikan sebagai barang habis pakai yang dapat dimakan atau terjual secara hayati. Barang tahan lama seperti mobil, televisi, komputer, dan lemari es, dan tidak dapat dijual, termasuk produk sampingan yang tidak diinginkan seperti bahan radioaktif, logam berat, dan racun. Desain barang tahan lama harus menggunakan sistem loop tertutup pembuatan dan penggunaan, dan kembali proses manufaktur yang memungkinkan produk dan sumber daya dibongkar dan didaur ulang sambil minimalkan pembuangan yang tidak dapat dijual. Yang ketiga, harga produk harus mencerminkan biaya sebenarnya, termasuk biaya pengisian kembali sumber daya alam yang digunakan atau rusak selama proses produksi. Akhirnya, bisnis harus mencari cara untuk membuat komitmen mereka terhadap lingkungan menguntungkan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu strategi implementation of environmental responsibility atau penerapan strategis tanggung jawab lingkungan. Baiklah, dalam strategi implementation of environmental responsibility terbagi 4, yaitu Recycling Initiative, yang kedua Stakeholders Assessment, yang ketiga Risk Analysis, dan yang keempat The Strategy Environmental Audit. Nah, yang pertama, Recycling Initiative atau inisiatif daur ulang. Banyak organisasi terlibat dalam mendaur ulang. Daur ulang adalah pengolahan kembali bahan, terutama baja, aluminium, kertas, kaca, karet, dan berbagai plastik untuk digunakan kembali. Faktanya, daur ulang adalah salah satu kisah sukses keberlanjutan terbesar di negara ini. Kertas terdiri dari sepertiga dari daur ulang di Amerika Serikat. Lebih dari 50% dari semua produk yang dijual di toko dikemas dalam karton dan daur ulang. Kertas bukan satu-satunya bahan yang dapat didaur ulang. Insang pengolahan bawang terbesar di negara ini menggunakan limbah bawang merah untuk menghasilkan 600 kW listrik dan pemakan ternak. Starbucks membuat bubuk kopi tersedia gratis bagi mereka yang ingin menggunakan untuk kompos untuk menambah nutrisi ke kebun mereka. Selain itu, lebih dari 2.000 organisasi merupakan bagian dari kelompok yang disebut Western Wise yang bertujuan untuk mengurangi limbah padat perkotaan dan limbah industri. Kelompok seperti ini membantu perusahaan menghemat uang dengan mengurangi pemborosan, menerima publisitas positif, dan melacak bagaimana mereka mengurangi pemborosan dari waktu ke waktu. Selanjutnya yang kedua, Stakeholders Assessment atau penilaian pemangku kepentingan. Penilaian pemangku kepentingan merupakan bagian penting dari pendekatan komitmen tinggi terhadap isu-isu lingkungan. Proses ini membutuhkan pengakuan dan pemantauan secara aktif masalah lingkungan dari semua pemangku kepentingan yang sah. Dengan demikian, perusahaan harus memiliki proses untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan banyak klaim dan taruhan pada bisnisnya dan untuk menangani trade-off yang terkait dengan dampak pada pemangku kepentingan yang berbeda. Meskipun tidak ada perusahaan yang memenuhi setiap klaim, semua klaim terkait risiko harus dievaluasi sebelum perusahaan mengambil tindakan atau mengabaikan masalah tertentu.
Untuk membuat asumsi yang akurat tentang kepentingan pemangku kepentingan, manajer perlu melakukan penelitian, menilai risiko, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan tentang kekhawatiran mereka masing-masing. Namun, tidak semua pemangku kepentingan sama. Ada peraturan khusus dan persyaratan hukum yang mengatur beberapa aspek hubungan pemangku kepentingan, seperti kualitas udara dan air. Selain itu, beberapa kelompok kepentingan harus mengambil posisi ekstrem yang tidak diadopsi atau merusak basis ekonomi banyak pemangku kepentingan lainnya, misalnya hak menangkap ikan, penerbangan, dan pemburuan. Terlepas dari keputusan akhir yang dibuat perusahaan terkait dengan isu lingkungan tertentu, informasi harus dikomunikasikan secara konsisten ke seluruh pemangku kepentingan. Aspek lain dari hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan adalah kesediaan untuk mengakui dan secara terbuka menangani potensi konflik. Beberapa tingkat negosiasi dan konsiliasi diperlukan untuk menyelaraskan keputusan dan strategi perusahaan dengan kepentingan pemangku kepentingan. Selanjutnya yang ketiga, risk analysis atau analisis risiko. Langkah selanjutnya dalam respon komitmen tinggi terhadap masalah lingkungan adalah menilai risiko. Melalui penelitian industri dan pemerintah, sebuah organisasi biasanya dapat mengidentifikasi isu-isu lingkungan yang berhubungan dengan manufaktur, pemasaran, dan pola konsumsi dan menggunakan yang terkait dengan produknya. Melalui analisis risiko dimungkinkan untuk menilai risiko lingkungan yang terkait dengan keputusan bisnis. Kesulitan sebenarnya adalah mengukur biaya dan memanfaatkan dari keputusan lingkungan terutama di mata pemangku kepentingan yang berkepentingan. Melalui manajemen risiko, dimungkinkan untuk mengukur pertukaran untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak kegiatan dan program yang terkait dengan lingkungan. Biasanya, keputusan kuncinya adalah antara jumlah investasi yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerusakan dan jumlah risiko yang dapat diterima dalam hubungan pemangku kepentingan. Sebuah perusahaan harus menilai hubungan ini secara keberlanjutan, baik itu metode formal maupun informal digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan. Selanjutnya yang keempat, di strategi environmental audit atau audit lingkungan strategis. Organisasi yang sangat berkomitmen terhadap tanggung jawab lingkungan dapat melakukan audit atas upaya mereka dan melaporkan hasilnya kepada semua pemangku kepentingan yang berkepentingan. Organisasi tersebut dapat menggunakan standar yang diterima secara global seperti ISO 14.000 sebagai tolak ukur dalam audit lingkungan strategis. Tujuan dari standar ISO 14.000 adalah untuk mempromosikan pendekatan umum untuk pengelolaan lingkungan dan membantu perusahaan mencapai dan mengukur peningkatan kinerja lingkungan. Perusahaan yang memiliki untuk mematuhi standar ISO harus meninjau sistem manajemen lingkungan mereka secara berkala dan mengidentifikasi semua aspek operasi mereka yang dapat berdampak pada lingkungan. Tolak ukur kinerja lain yang tersedia untuk digunakan dalam audit lingkungan berasal dari organisasi nirlaba seperti Ceres, yang juga telah mengembangkan standar untuk melaporkan informasi tentang kinerja lingkungan kepada pemangku kepentingan yang berkepentingan. Sekian dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.